Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Peramerdiani dari kelas Manajemen Reguler A dengan nomor NIM 34022103. Di sini saya akan mempresentasikan Handout 4, keseimbangan perekonomian dua sektor. Langsung saja, perekonomian dua sektor. Perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian dimisalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Sini terdapat gambar siklus aliran pendapatan pada perekonomian dua sektor. Gambar ini menunjukkan bahwa pada awalnya rumah tangga menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada perusahaan swasta. Kemudian, dari penjualan faktor produksi tersebut, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang terdiri dari sewa, bunga, upah, dan profit. Selanjutnya, adanya penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan, maka jasa ini kemudian dijual kepada rumah tangga dengan barang dan jasa yang diproduksi oleh swasta. Pengeluaran sektor rumah tangga akan sama dengan nilai barang dan faktor-faktor produksi yang diciptakan oleh faktor-faktor produksi tersebut pada perekonomian pada waktu penggunaan tenaga kerja penuh tercapai. Di sini lihat aliran 1 pendapatan faktor-faktor produksi, yaitu gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Lalu ke aliran 2 rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, lalu konsumsi. Ciri-ciri aliran terdapat dua sektor. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji, upah, sewa, bunga, dan untung. Sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk mengonsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Sisa pendapatan rumah tangga dan tidak digunakan untuk mengkonsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan, dan pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjamkan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Lanjut, di sini ada hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Bentuk umumnya yaitu YD sama dengan C ditambah S. Tabel 1 pendapatan konsumsi dan tabungan dalam ribu atau rupiah. Pendapatan disposable, di sini ada peningkatan pendapatan, kenaikan pengeluaran dan konsumsi. Sini ada pendapatan rendah rumah tangga mengorek tabungan, dan terdapat tingkat rumah tangga untuk menabung. Pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan mengambil tabungan. Kenaikan pendapatan atau kenaikan pengeluaran konsumsi biasanya menambahkan pendapatan lebih tinggi daripada pertambahan konsumsi. Pada pendapatan yang lebih tinggi, rumah tangga akan menabung. Hal ini disebabkan pendapatan selalu lebih besar daripada pertambahan konsumsi, sehingga pada akhirnya rumah tangga tidak mengambil tabungan. Pendapatan sektor rumah tangga, pengeluaran konsumsi sama dengan Y sama dengan C. Kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengonsumsi property to consumption. Kecondongan mengonsumsi marginal MPC didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi delta T yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable DYD yang dipeloreh rumus MPC delta C per delta YD. Kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC
APC didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi C dengan pendapatan disposable YD. Ketika konsumsi tersebut dilakukan, maka rumusnya yang terdapat yaitu APC sama dengan C per YD. Lanjut, definisi kecondongan menabung property to save. Kecondongan mengonsumsi marginal MPS didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan delta S yang dilakukan dengan menambah pendapatan disposable delta YD yang diperoleh rumus sebagai berikut: MPS delta S per delta YD. Kecondongan menabung rata-rata APS didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan S dengan pendapatan disposable YD. Rumusnya yaitu APS sama dengan S per YD. Di sini ada contoh perhitungannya. Tabel 2, condongan mengkonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Di sini ada pendapatan disposable YD, pengeluaran konsumsi C, tabungan S, kecondongan konsumsi manajerial MPC, kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC, kecondongan menabung marginal MPS, dan kecondongan menabung rata-rata. Di sini ada contoh 1 yaitu MPC tetap dan ada MPC kecil. Bisa dilihat. Untuk tabel ketiga, di sini hubungan antara kecondongan konsumsi C dan menabung S. Di sini juga ada contoh 1 yaitu MPC tetap dan contoh 2 yaitu MPC makin kecil. Pembuktian rumus. Dalam persamaan ini ada rumusnya yaitu YD sama dengan C ditambah S. Apabila persamaan 1 dan 1 di atas dibagikan dengan YD, maka YD sama dengan YD per YD sama dengan C per YD ditambah S per YD 1 sama dengan APC ditambah APS. 1, 3. Dalam persamaan delta YD sama dengan delta C ditambah delta S. 2.1. Apabila persamaan 2.1 di atas dibagikan dengan delta YD, maka delta YD per delta YD sama dengan delta C per delta YD ditambah delta S per delta YD. 2.2. 1 sama dengan MPC ditambah MPS. Lanjut. Sini juga terdapat fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan penempatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. 2. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Lanjut, untuk tabel 4, pendapatan konsumsi dan tabungan dalam triliun rupiah. Di sini ada contohnya yaitu pendapatan nasional, konsumsi, dan tabungan. Nah, di sini juga ada gambar 1, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan pendapatan nasional triliun rupiah dengan rumus MPC sama dengan delta C per delta Y. 180 ini 100 per 140 ini sama dengan 0,5. Di sini juga MPS yang kita cari yaitu delta S per delta Y sama dengan 60 dari sini dan per 240 yang ini sama dengan 0,25. Lanjut, dari sini ke sini Y sama dengan E, ini juga E, konsumsi. Kesamaan fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi.
Suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Bentuk umumnya yaitu C sama dengan A tambah B, Y. Keterangannya yaitu A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B adalah kecondongan mengonsumsi marginal. C yaitu tingkat konsumsi dan Y adalah pendapatan nasional. Lanjut. Fungsi tabungan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, dengan bentuk umumnya itu S sama dengan kurang A ditambah A min B, Y. Keterangannya yaitu A konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B condongan mengonsumsi marginal, dan E tingkat konsumsi, dan Y pendapatan nasional. Lanjut. Investasi, pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan pelengkap produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian. Penentu tingkat investasi, keuntungan, dan tingkat bunga. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, keuntungan yang diperoleh. Lanjut. Tingkat pengembalian modal dihitung dengan penghitung nilai sekarang yang diperoleh di masa depan atau menghitung tingkat pengembalian modal keuntungan yang digunakan perusahaan untuk menilai kesesuaian investasi dan dilakukan. Investasi memperoleh keuntungan apabila nilai sekarang pendapatan di masa depan lebih besar daripada nilai sekarang modal yang diinvestasikan, yaitu bentuk umumnya seperti ini, yaitu NS sama dengan Y1 per 1 tambah R ditambah Y2 per 1 tambah R2 per kuadrat tambah Y sampai N1 tambah Rn, dimana nilai sekarang pendapatan antara tahun 1 sampai dengan tahun ke N, dan Y pendapatan neto keuntungan perusahaan, dan R yaitu suku bunga. Menghitung tingkat pengembalian modal, rumusnya itu M Y1 per 1 tambah R ditambah Y2 1 ditambah R kuadrat ditambah YN di 1 per 1 per ditambah Rn, dimana M-nya itu nilai modal dan Y-nya itu pendapatan neto keuntungan perusahaan dan R-nya tingkat pengembalian modal. Efisiensi investasi marginal event MOI merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat pengembalian modal dan modal yang akan diinvestasikan. Gambar 2 efisiensi modal marginal investasi yang diperlukan tingkat pengembalian modal. Di sini investasi terpengaruh yaitu merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besar pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, semakin tinggi nilai investasinya. Kurva investasi, kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dengan pendapatan nasional. Bentuk pendiduknya fungsi investasi akibat suku bunga turun dari R0 ke R2, akibatnya suku bunga turun dari 0 ke R1. Pendapatan nasional, gambar 4 fungsi investasi dan perubahannya. Ini merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Dapat 2 hubungan May dengan fungsi investasi, yaitu kurva May dan fungsi investasi. Penentu-penentu investasi yang lain: 1. Ramalan keadaan di masa yang datang. 2. Perubahan dan perkembangan teknologi. 3.
pertumbuhan pendapatan nasional, dan 4 keuntungan perusahaan. Penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Di sini ada pendapatan nasional, ada konsumsi, hubungan investasi, pengeluaran, eksplanasi, keseimbangan, dan kontrak. Berdasarkan data keinginan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa berikut, dapat diketahui bahwa ketika pengeluaran agregat AE lebih besar dari pendapatan nasional Y, maka perusahaan akan melakukan eksplanasi. Dan sebaliknya, apabila pendapatan nasionalnya itu apabila lebih dari pendapatan nasional, maka perusahaan akan mengurangi produksi. Dalam perekonomian dua sektor ini, keseimbangan perekonomian negara tersebut apabila dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila Y sama dengan AE atau Y sama dengan C ditambah I per S ditambah, atau Y sama dengan C tambah I per C tambah S, koma, atau I sama dengan S. Di sini ada keseimbangan perekonomian negara, pengeluaran agregat, yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat. Saya akan menjelaskan yang ini terlebih dahulu. Pendekatan atau penawaran agregat, pengeluaran agregat. Grafik di samping ini menjelaskan menunjukkan kedudukan di mana tingkat keseimbangan perekonomian negara tercapai pada pendapatan sebesar 840. Dan untuk yang sebelah kirinya yaitu B, pendekatan suntikan bocoran pendapatan nasional triliun rupiah. Pendekatan suntikan bocoran, grafik ini menunjukkan fungsi tabungan rumah tangga dan fungsi investasi pengusaha di mana keseimbangannya itu tercapai di titik E saat investasi yang sama dengan tabungan. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.